Tidak lama kemudian, lift sampai di lantai paling atas. Tepat saat mereka berjalan keluar dari lift, terdengar suara omelan seorang wanita. "Di mana bos kalian? Suruh dia cepat datang kemari. Aku sudah menunggunya dari jam 3 sore tadi sampai sekarang. Dia benar-benar sok hebat. Percaya atau tidak, aku bisa membuatnya mati kapanpun aku mau." Bam! 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 Setelah omelan tersebut, terdengar suara barang-barang dihancurkan. Jensen melihat suasana ruangan kantor yang berantakan. Komputer dan benda lainnya pun hancur berserakan di mana-mana. Seorang wanita berpakaian modis dan membawa tas LV tampak sangat marah. Para mitra bisnis sontak terkejut. Sepertinya, wanita itu adalah bos dari para pria berpakaian jas. Para pengawal itu dan bos mereka ternyata sama galaknya. "Biar aku beritahu kalian, kalau dalam waktu setengah jam bos kalian masih belum datang kemari, aku akan membuat perusahaan kalian bangkrut sekaligus menghabisi kalian semua." Wanita itu kembali menyumpah. Para sekretaris, manajer dan orang lain di sekelilingnya tidak berani bersuara. Mereka semua berdiri di pojokan dengan kepala menunduk. "Nona Luna, jangan marah. Aku akan menelepon perusahaan pakaian terbesar se-Asia untuk bekerja sama dengan Anda, tidak perlu bekerja sama dengan perusahaan kecil seperti Dat Textile." Seorang pemuda di sebelahnya yang berpenampilan anggun dengan pakaian putih berkata demikian sambil tertawa. "Freddy, aku pernah berjanji kepada teman sekelasku bahwa aku akan menggunakan merek grup Dutch Textile untuk memproduksi pakaian yang aku rancang. Kalau aku menggantinya dengan pakaian produksi perusahaan lain, itu bakal tidak menyenangkan lagi." Wanita itu merasa tidak puas. Ternyata, dia bekerja sama dengan grup Dutch Textile hanya untuk bersenang-senang. Orang kaya memang selalu keras kepala. Jensen tidak mengenal wanita itu, tetapi pemuda berpakaian jas putih itu agak familiar. Setelah berpikir sejenak, Jensen tiba-tiba teringat bahwa pria itu adalah Freddy Fang, adiknya Felicia Fang. Ketika Jensen mengunjungi kediaman keluarga Fang, Freddy bahkan pernah melarangnya masuk. Freddy berbuat seperti itu karena dia menyukai Isabella. "Rupanya kamu." Saat ini, Freddy juga melihat Jensen dan yang lainnya berjalan keluar dari lift. Dia sangat terkejut melihat Jensen. Wajah Freddy terlihat kesal. Terakhir kali, ketika Freddy pergi mencari Isabella, pembantu Isabella mengatakan bahwa Isabella mengagumi Jensen dan sepertinya juga sangat menyukai Jensen. "Jensen, untuk apa kamu datang kemari?" Amarah Freddy pun memuncak. Dia tiba-tiba mengumpat. Jensen tidak menghiraukannya dan langsung berjalan melewatinya sambil berteriak memanggil seorang manajer dan bertanya, "Di mana bos kalian?" Manajer itu diam-diam mengumpat karena para mitra bisnis datang melakukan protes kepada dirinya. Dia sebenarnya ingin memarahi mereka, tetapi karena melihat wanita modis tersebut, dia pun hanya bisa tersenyum sambil berkata, "Kabarnya, terjadi sesuatu dengan pabrik di kawasan industri sana. Struktur kepemilikan saham bos kami mengalami perubahan. Beliau sedang mengurus masalah di sana dan sebentar lagi akan datang kemari. Suruh dia datang kemari sekarang juga." Jensen berkata dengan datar. Manajer itu pun menatap Jensen dengan melotot. Wanita modis itu memiliki koneksi luas dan bisa bertindak semena-mena, tetapi tidak demikian dengan Jensen, si pemuda berpakaian olahraga ini. Apa dia pantas berteriak seperti itu tadi? "Jensen, aku sedang bertanya kepada kamu. Apa kamu mendengarku?" Freddy yang berada di sampingnya berteriak dengan marah karena Jensen berani mengabaikan dirinya. Sret! Jensen langsung mencekik leher Freddy dan menariknya sambil menatap wajahnya dari jarak yang sangat dekat. "Apa yang mau kamu katakan?" Freddy tiba-tiba merasa ketakutan mendengar pertanyaan Jensen. Freddy hanya bisa terdiam. Dia tidak menyangka bahwa Jensen berani berbuat lancang seperti ini dengan mencengkeram tubuhnya. Meskipun kakek Freddy cukup akrab dengan Jensen, itu semua terjadi hanya karena urusan bisnis. Bagaimanapun juga, Freddy adalah seorang tuan muda di keluarga Fang. Jensen malah berani menyentuhnya seperti itu. Apakah Jensen tidak takut mati? Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Saat Jensen menatap Freddy dari jarak yang sangat dekat, Freddy malah tidak berani berbicara apa-apa. Freddy sendiri juga tidak tahu mengapa dirinya bisa seperti ini. Freddy pun terus merasa ketakutan.
Meskipun dia adalah tuan muda keluarga Fang, Jensen sama sekali tidak sungkan untuk membunuhnya. Pergi sana. Karena melihat Freddy tidak berani bersikap sombong lagi, Jensen pun melepaskannya. Tiba-tiba, terdengar suara bantingan sesuatu. Freddy terhempas di atas sebuah meja komputer. Barang-barang di atas meja itu pun berantakan. Menir itu pun terkejut dan ketakutan melihat Jensen yang begitu sangar. Dia awalnya mengira bahwa Jensen hanyalah orang biasa. Namun, Jensen ternyata adalah seorang pria sangar. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu menyentuh temanku. Wanita modis itu berkata dengan sinis. Jensen hanya meliriknya sekilas dan tidak ingin menggubris ucapannya. Berani-beraninya kamu. Apa kamu tidak tahu siapa aku? Wanita modis itu pun marah besar dan berkata, biar aku beritahu, namaku Luna Gibson. Aku adalah anggota keluarga Gibson. Segera minta maaf kepadaku sekarang juga. Kalau tidak, kamu pasti akan menyesal. Keluarga Gibson. Orang-orang biasa hanya tahu bahwa keluarga Lancaster adalah keluarga terkaya di Huasia. Mereka sama sekali tidak tahu tentang latar belakang keluarga Gibson. Hanya kalangan kelas atas yang tahu tentang sepak terjang keluarga Gibson yang sangat disegani. Keluarga Gibson adalah salah satu pemimpin dari 4 keluarga elit yang juga mengendalikan 2 aliansi bela diri utama. Keluarga Gibson benar-benar sangat menakutkan. Keluarga Gibson termasuk salah satu penguasa di dunia Jianghu. Pantas saja wanita itu bersikap sangat arogan. Dia punya kekuasaan. Keluarga Gibson. Kalau begitu, Ricky pun berbeda dengan mitra bisnis lainnya. Saat terpikir dengan kehebatan keluarga Gibson, wajah Ricky langsung berubah pucat. Meskipun keluarga Miller tidak termasuk dalam 8 keluarga elit untuk saat ini, Ricky juga tahu bahwa keluarga Gibson adalah pemimpin dari 8 keluarga elit. Keluarga Gibson adalah salah satu keluarga paling misterius di Huasia. Mereka bahkan lebih menakutkan dibandingkan keluarga Weibert, keluarga Fang dan keluarga Yuan. Kenapa aku begitu sial? Aku berjumpa dengan seseorang dari keluarga Gibson. Jensen berpikir sejenak dan akhirnya tahu siapa sebenarnya wanita itu. Jensen sebenarnya juga sangat terkejut akan hal ini. Namun, Jensen tidak terlalu peduli. Apalagi, Jensen telah berulang kali merusak rencana sekte Bangau Putih. Jensen tentu tahu tentang keluarga Gibson. Akan tetapi, keluarga Gibson malah tidak pernah mencari masalah dengan Jensen sampai saat ini. Ini menunjukkan bahwa keluarga Gibson sebenarnya juga takut terhadap Jensen. Nona Luna, ini adalah Jensen, menantu keluarga Miller. Saat ini, Freddy berjalan pulang dengan wajah sedih sambil menatap Jensen dengan perasaan benci. Freddy tentu hanya berani menatap Jensen, tetapi tidak berani berkata apapun. Meskipun Freddy begitu membenci Jensen, Freddy masih belum mengetahui maksud hati kakeknya terhadap Jensen. Karena itu, Freddy pun belum berani menggunakan nama besar dan kekuatan keluarga besarnya untuk melawan Jensen. Menantu pecundang keluarga Miller. Pria sampah pemalas itu? Luna merasa sangat terkejut dan langsung berjalan mengitari Jensen sambil berkata, jadi kamu yang membuat kegaduhan di Jakarta. Ternyata, kamu hebat juga. Luna jelas mengetahui gosip tentang Jensen. Aku dengar bahwa kamu telah diselingkuhi. Istrimu telah digauli oleh Aidan Woodley. Haha, pria seperti dirimu sungguh tragis. Kamu memang luar biasa. Bagaimana perasaanmu setelah diselingkuhi? Luna mengitari Jensen lalu menatapnya dengan penuh penghinaan. Jensen sebenarnya malas menggubris wanita ini. Akan tetapi, ucapannya telah membuat Jensen murka. Elena adalah sebuah luka di hati Jensen. Aduh, kamu malah tidak senang mendengarnya. Oh ya. Semua pria pasti akan merasa sakit hati mendengar hal menyakitkan seperti ini. Luna makin terkekeh saat melihat raut wajah Jensen. Luna sangat suka melihat orang lain menderita. Dia selalu berbahagia di atas penderitaan orang lain. Aku dengar bahwa istrimu telah menghilang. Bisa jadi, saat dia pulang nanti, kamu bakal menjadi seorang ayah. Istrimu juga gemar selingkuh. Kabarnya, dia menjalin hubungan dengan banyak pria. Kamu telah diselingkuhi. Oh ya, sepertinya kamu bakal sulit menemukan siapa sebenarnya ayah kandung dari anakmu. Luna pun makin merasa senang saat berkata demikian. Wajah Freddy juga tampak sumringah.
Dia memang tidak berani memukul Jensen, tetapi tidak demikian dengan Luna yang mengandalkan nama besar keluarga Gibson. Luna sama sekali tidak segan-segan untuk menghabisi Jensen. Jensen pasti merasa terhina sekarang, tetapi dia malah tidak berani membalas Luna. Plak! Begitu pikiran terlintas di benaknya, tiba-tiba terdengar suara tamparan. Suasana di dalam ruangan kantor berubah hening. Orang-orang tampak terkejut dan seolah tidak percaya melihat Luna memegang pipinya yang kesakitan. Luna telah ditampar oleh Jensen. Kakak! Kakak ipar! Ricky tampak ketakutan. Kakak iparnya itu benar-benar seorang pria jantan. Namun, orang yang ditampar adalah anggota keluarga Gibson. Tak hanya keluarga Miller, kakak iparnya itu sepertinya juga bakal sulit tinggal di Huasia lagi akibat perbuatan tersebut. Freddy pun terdiam. Jensen tak hanya berani memukul Freddy, tetapi juga berani memukul seorang putri keluarga Gibson. Jensen, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Luna memegang pipinya sambil menatap Jensen dengan penuh kebencian. Namun, Luna seolah tidak bereaksi sama sekali. Aku menampar wajahmu. Jensen berkata dengan datar, pepatah mengatakan, rupa wajah tercermin dari hati. Mulutmu kotor, hatimu busuk, wajahmu pun tentu jelek. Jensen, kamu bakal mati kali ini. Luna mengerang keras dan hendak mencakar Jensen sambil berkata, kamu tidak suka aku mengatai istrimu, kan? Sudah kuduga, istrimu adalah seorang wanita yang sudah digauli para pria lain. Plak! Jensen kembali menamparnya. Kali ini, tamparan Jensen lebih keras daripada sebelumnya. Riasan di wajah Luna pun pudar. Plak! Jensen kembali menampar. Gigi Luna langsung goyang. Wajahnya pun tampak menyedihkan. Tas LV yang dipakainya bahkan jatuh ke tanah. Semua orang terdiam ketakutan. Mereka tak menyangka bahwa Jensen akan menamparnya makin keras. Amarah Luna pun memuncak. Namun, Luna bukanlah lawan sepadan bagi Jensen. Luna masih saja keras kepala dan terus ingin mengumpat. Akan tetapi, saat menatap mata Jensen, Luna tiba-tiba terdiam dan tak berani bersuara. Tatapan mata Jensen tampak dingin dan penuh dengan kebencian. Saat ini, Luna juga merasakan hal yang sama dengan Freddy. Jika Luna kembali membuat Jensen marah, Jensen pun tak akan segan untuk membunuh Luna. Itu memang benar. Tak peduli apakah dia anak keluarga Gibson atau bukan, Jensen tetap akan membunuhnya dengan segala risiko. Orang ini benar-benar gila. Bagi Jensen, Elena adalah luka di hatinya yang tidak boleh diungkit, tetapi Luna malah terus mengungkit luka kelam itu dan membuat amarah Jensen meledak. Jensen langsung mendorong Luna saat melihat bahwa Luna sudah terdiam. Sebelumnya, Jensen memang berniat melakukan pembunuhan. Kalau saja Luna bukan seorang wanita, Jensen sudah pasti akan membunuhnya. Jensen, kamu juga datang kemari untuk bekerja sama dengan grup Dat Textile. Selama aku ada di sini, kamu jangan bermimpi bisa mewujudkannya. Luna didorong hingga jatuh menabrak meja komputer. Setelah mencoba menenangkan diri, amarah Luna akhirnya tak tertahankan juga. Jensen benar-benar berani memukulnya. Bagaimanapun juga, Luna adalah putri keluarga Gibson. Dia bahkan sangat terkejut atas kejadian tadi dan hanya bisa terdiam karena bagi dirinya ini adalah sebuah aib. Sekarang, Luna sudah tidak berani berbicara buruk lagi tentang Elena, tetapi ini bukan berarti bahwa Luna akan memaafkan Jensen. Grup Dat Textile hanya akan bekerja sama denganku. Camkan ucapanku ini. Jensen menyalakan rokok dan mengisapnya dengan santai. Meskipun Luna masih terlihat sombong, Luna tidak memarahi Elena lagi, sehingga Jensen pun tidak jadi menghajar Luna. Heh, Jensen, kamu memang gila. Kamu mungkin tidak tahu siapa bos di belakang grup Dat Textile. Biar aku beritahu kamu, namanya Frankie Dutch, orang-orang dunia Jianghu memanggilnya Raja Kelelawar. Kebetulan, dia adalah anggota sekte Bangau Putih. Menurutmu, dia akan bekerja sama dengan kamu atau aku? Kalau dia menolak permintaanku, dia pasti akan mati. Luna berteriak dengan arogan. Sifat sombongnya pun kembali muncul. Benar sekali, semua orang dunia Jianghu pasti sangat menghormati keluarga Gibson. Jensen, nanti kamu pasti akan diusir. Freddy ikut menimpali. Kakak ipar. Ricky diam-diam menarik Jensen mundur karena dia merasa bahwa masalah ini menyangkut keluarga Gibson dan bakal bertambah rumit.
Mereka sepertinya juga akan pulang dengan kegagalan. Saat Ricky berbicara, pintu lift tiba-tiba terbuka. Kemudian, seorang pria parubaya buru-buru masuk ke dalam ruangan kantor diikuti beberapa orang. Tuan Bagas sudah datang. Kalian bahas saja masalah kerja sama dengan beliau. Menir buru-buru berlari menyambut Tuan Bagas. Para mitra bisnis ingin merundingkan masalah kerja sama, tetapi Luna masih berada di sana. Mereka semua pun tidak berani menyela Luna dan terpaksa diam sambil memandang pria parubaya itu. Wah, Nona Luna juga ada di sini. Ada hal penting apa yang membuat Nona datang kemari? Pria parubaya itu terlebih dahulu berbincang dengan Luna karena sebelumnya sudah ada orang yang menghubungi dirinya bahwa orang keluarga Gibson akan datang untuk membahas masalah kerja sama. Luna menatap Jensen dengan sombong sambil berpikir bahwa Jensen bakal kehilangan muka. Luna pun menghampiri Tuan Bagas lalu berkata dengan masih bisa sombong kali ini. Dia berjalan mendekat dan berkata dengan arogan, "Di mana Frankie Dutch? Kenapa dia tidak datang? Di grup Dutch Textile sekarang, apa kamu yang mengambil keputusan?" "Benar, memang aku yang mengambil keputusan." Pria parubaya itu menjawab dengan sopan dan diam-diam merasa heran. Kenapa putri keluarga Gibson ini begitu tertarik dengan grup Dutch Textile yang merupakan perusahaan kecil? Lagi pula, keluarga Gibson adalah keluarga terkuat di Huasia yang sebenarnya. Kamu dengar baik-baik. Aku sekarang ingin membuat satu produk dengan meminjam merek grup Dutch Textile. Apa kalian bisa melakukannya? Luna berkata dengan datar, aku peringatkan kamu lagi, kalau kamu tidak bersedia, keluargaku akan membeli 30% saham perusahaan kalian. Saat itu, aku juga akan menjadi salah satu pemegang saham grup Dutch Textile dan kamu pun pasti akan menuruti permintaanku? Nona Luna, ini tidaklah sulit. Jangankan 30% saham, 50% saham juga tidak masalah. Pria parubaya itu tersenyum. Bagi orang dunia Jianghu, uang bukanlah sesuatu hal yang penting. Jadi, kamu sudah setuju? Baiklah kalau begitu. Luna pun tidak terkejut dengan sikap pria parubaya itu. Dia lanjut berkata, satu hal lagi, mulai sekarang, siapapun tidak diizinkan lagi bekerja sama dengan grup Dutch Textile, kecuali aku. Apakah kamu paham ucapanku? Mengerti, maksud Nona, orang-orang dari keluarga Nona Luna atau siapa? Pria parubaya itu merasa bingung dan berkata seolah-olah grup Dutch Textile boleh bekerja sama dengan orang lain kecuali pihak keluarga Luna. Yang aku maksud itu mereka semua. Luna berkata sambil menunjuk para mitra bisnis yang hadir. Luna pun menatap Jensen dengan wajah arogan. Kalian ingin bekerja sama, silakan bermimpi. Apakah kalian tidak lihat kehebatan aku ini? Meskipun aku bukan presiden direktur grup Dutch Textile, asalkan aku memberi perintah, pihak grup Dutch Textile pasti akan menurutinya. Kalau hanya mereka, tinggal usir saja. Pria parubaya itu mengira bahwa yang dimaksud Luna hanyalah para mitra bisnis itu. Namun, pria parubaya itu tiba-tiba terkejut. Matanya menatap ke arah Jensen. Wajahnya berubah pucat. Dia pun gemetar ketakutan. Dia mengenali Jensen. Belum lama ini, Jensen pergi ke tempat mereka dan membunuh Raja Kelelawar di hadapan mereka. Kamu juga datang untuk bekerja sama? Pria parubaya itu berkata dengan penuh rasa gelisah. Tentu saja. Jensen mengangguk lalu berkata, aku juga ingin peringatkan kamu, kalau kamu menolak bekerja sama denganku, kamu tentu tahu apa akibatnya. Coba pikirkan dulu dengan matang. Luna dan Ricky pun terkejut mendengar ucapan ini. Ini adalah ancaman? Luna, putri keluarga Gibson tentu berani mengancam grup Dutch Textile. Lantas kenapa Jensen juga berani mengancam grup Dutch Textile? Apakah pihak grup Dutch Textile akan merasa takut dengan ancaman Jensen? Hahaha. Luna tidak bisa menahan tawa. Jensen ini mengira bahwa dirinya adalah penguasa dunia Jianghu. Akibat apanya? Omong kosong. Namun, pria parubaya itu tiba-tiba meninggalkan Luna dan langsung berlari menghampiri Jensen. Dia pun tertawa sambil berkata, kerjasama, tentu saja kita akan menjalin kerjasama. Semua orang langsung terdiam. Luna bahkan mengira bahwa matanya sudah buram. Kerja sama seperti apa? Jensen sama sekali tidak merasa terkejut dan terus bertanya. Dr. Jensen bebas bekerja sama sesuai dengan keinginan sendiri.
Dr. Jensen boleh mengambil 90% bahkan 100% saham grup Dat Textile asalkan Dr. Jensen merasa puas. Pria parubaya itu menggosok kedua tangannya. Frankie Dutch pun telah mati di tangan Jensen, sehingga dia tidak punya alasan lain untuk menolak permintaan Jensen. Jika dia menolak permintaan Jensen, dia sepertinya akan bernasib sama dengan Frankie Dutch. Bagaimanapun juga, nyawa jauh lebih berharga daripada uang. 90%. Luna kembali merasa terkejut. Freddy dan Ricky juga terkejut seolah tidak percaya. Saat Luna mengajukan permintaan, pihak grup Dutch Textile mengatakan bahwa mereka bersedia memberikan 50% saham perusahaan. Luna pun merasa cukup dihargai. Semua orang juga merasa iri saat mendengar pernyataan tersebut. Namun, saat Jensen mengajukan permintaan, pihak grup Dutch Textile malah bersedia memberikan 90% saham perusahaan untuk Jensen. Ini tentu tidak ada bedanya dengan menghadiahkan seluruh perusahaan kepada Jensen. Apa kamu sudah gila? Kamu anggap ucapanku hanya omong kosong belaka? Aku baru saja memperingatkan MU untuk tidak bekerja sama dengan pihak lain. Luna tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia menunjuk pria parubaya itu dan memarahinya. Pria parubaya itu mendadak salah tingkah. Apa kamu ingin membuat keluarga Gibson marah? Apa kamu ingin mati? Luna kembali berteriak memarahinya, aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Seluruh tubuh pria parubaya itu gemetar ketakutan. Dia hanya bisa tersenyum getir karena di satu sisi, orang yang dihadapinya adalah anggota keluarga Gibson yang beringas dan di sisi lain, yang dihadapinya adalah Dr. Jensen. Dia pun merasa serba salah. Aku tetap memutuskan untuk bekerja sama dengan Dr. Jensen. Pria parubaya itu tidak berpikir lama dan langsung berkata demikian sambil menatap Jensen. Kamu. Luna merasa seperti mendapat tamparan keras. Apalagi, Luna sebelumnya telah bersikap sombong di depan Jensen. Namun, pada kenyataannya, Luna malah dipermalukan oleh Jensen. Luna makin kesal karena bos grup Dat Textile adalah anggota sekte Bangau Putih yang dipimpin oleh keluarga mereka, tetapi kini malah berpihak kepada orang lain. Emosi Luna pun meluap. Ini adalah pertama kali dalam hidupnya, Luna dipermalukan seperti ini. Saat ini, pria parubaya itu terus tersenyum getir. Dia bakal mati di masa mendatang karena telah membuat orang keluarga Gibson tersinggung. Namun, jika dia membuat Jensen tersinggung, dia akan mati sekarang juga. Pilihan yang satu berarti mati di masa mendatang, pilihan yang satunya lagi berarti mati sekarang. Orang pintar pasti tahu pilihan mana yang harus diambil. Aku tanya kamu untuk terakhir kalinya, apa kamu yakin dengan ucapanmu sebelumnya? Luna pun marah besar. Dia bertanya sambil menggertakkan giginya. Aku yakin. Pria parubaya itu langsung menjawab tanpa ragu. Kamu benar-benar membuatku marah. Kamu pasti sengaja mempermalukan diriku. Di mana Frankie? Aku ingin berunding dengannya. Kamu belum pantas berunding denganku. Luna mengentakkan kakinya karena kesal sambil memarahi pria parubaya itu. Pria parubaya itu tersenyum getir sambil menatap Jensen. Dia pun berkata dengan pasrah, Frankie sudah meninggal. Aku yang bertanggung jawab atas urusan grup Dat Textile sekarang. Mati? Kapan dia mati? Siapa yang membunuhnya? Dia adalah master dunia Jianghu yang menempati daftar peringkat awan badai. Luna sontak terkejut. Aku orangnya. Pada saat itu juga, terdengar suara ucapan sinis seseorang. Luna pun menoleh sambil menatap Jensen dengan perasaan terkejut. Menantu pecundang keluarga Miller ini membunuh Frankie? Ini tidak mungkin. Frankie menempati peringkat ke-30 dalam daftar peringkat awan badai di dunia Jianghu. Jensen pun menatap Luna dengan datar sambil berkata, sekarang, aku sudah menjadi bos grup Dutch Textile. Petugas, kemari. Usir dia keluar dari sini. Luna dan Freddy pun marah besar saat ditarik keluar oleh petugas keamanan. Dr. Jensen, apakah kita akan menandatangani perjanjian pengalihan kepemilikan saham grup Dutch Textile sekarang juga? Saat Luna pergi, pria parubaya itu langsung berkata demikian sambil menatap Jensen. Faktanya, setelah kematian Frankie, grup Dutch Textile beroperasi tanpa nahkoda. Dia pun terpaksa memimpin jalannya perusahaan. Jika Jensen tidak datang menemui dirinya, semua tetap akan baik-baik saja karena bisnis grup Dutch Textile telah berjalan di jalur yang benar.
Dia pun hanya perlu memimpin perusahaan itu ala kadarnya saja. Namun, karena Jensen telah datang, dia pun takut akan dibunuh oleh Jensen, ditambah lagi dia juga telah menyinggung perasaan orang keluarga Gibson. Dia merasa lebih baik kehilangan grup Dat Sextile dan menjauh dari dunia Jianghu. Serahkan saja perusahaan kepada dia. Para master dunia Jianghu seperti mereka ini tidak begitu peduli dengan harta dan tahta. Bagi mereka, yang terpenting adalah seni bela diri dan mempertahankan nyawa. Jensen pun tidak begitu peduli dengan harta. Dia berkata demikian sambil menunjuk Ricky. Ricky sontak tercengang. Awalnya, Ricky hanya datang untuk membicarakan masalah kerjasama, tetapi kini Ricky malah mendapatkan kepemilikan seluruh perusahaan itu dalam waktu sekejap. Apalagi, perusahaan itu diberikan kepadanya dengan cuma-cuma. Astaga, pembicaraan bisnis kali ini sungguh menyenangkan. Tuan, silakan ikut denganku. Pria parubaya itu langsung membawa Ricky ke dalam ruangan kantor karena ingin segera menyelesaikan masalah peralihan kepemilikan dan kemudian pergi meninggalkan ibu kota. Jensen juga tidak terlalu ikut campur masalah ini. Dia meninggalkan ruangan kantor dan berdiri di luar gedung sambil menunggu Ricky selesai. Jensen. Sesampai di depan pintu gerbang, Jensen melihat Luna sedang berdiri di pinggir jalan dengan memakai sepatu bot sambil dikelilingi oleh para pengawal yang berjumlah banyak. Jensen pun tidak menghiraukannya dan langsung menyalakan rokok kemudian mengisapnya. Jensen, berani-beraninya kamu melawan keluarga Gibson. Aku peringatkan kamu. Kamu pasti mati. Karena melihat Jensen tidak menggubrisnya, Luna pun menghampiri Jensen dengan diikuti para pengawal dalam jumlah besar. Aku tahu kamu ini lumayan hebat, tetapi dibandingkan dengan keluarga Gibson, kamu masih tidak ada apa-apanya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlututlah dan minta maaf kepadaku. Kalau tidak, aku akan mengambil kembali semua yang kamu miliki. Apa kamu mendengar ucapanku? Luna berkata demikian sambil berjalan menghampirinya. Tatapan mata Luna penuh dengan kebencian. Sejak kecil, tidak pernah ada seorang yang berani mempermalukan Luna seperti ini. Karena itu, Luna pun terus mengejar Jensen dengan maksud membalas perbuatannya. Jensen tetap tidak menghiraukan Luna. Dia merasa malas mencari masalah dengan seorang wanita. Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidiki latar belakangmu. Aku tahu bahwa kamu adalah pemilik dari grup Dream International, restoran Herbal Dujans, PT Senlena dan grup Aliansi Bintang. Sayangnya, kerajaan bisnismu akan segera runtuh. Dalam waktu 10 hari ke depan, semua perusahaan kamu akan menghilang dari bumi Huaxia. Terserah kamu percaya atau tidak. Luna kembali memaki Jensen. Namun, Jensen masih saja tidak menghiraukannya. Luna pun makin kesal. Jensen membuang rokok di tangannya ke tanah dan menatap Luna dengan acuh tak acuh sambil berkata, jangan memancing kemarahanku. Aku diam bukan berarti takut denganmu. Aku hanya malas menggubrismu. Jensen berkata demikian sambil berjalan perlahan menghampiri Luna. Jensen memang terlihat sedang berjalan dengan santai, tetapi sebenarnya amarah Jensen mulai meluap. Luna yang hendak memarahi Jensen akhirnya terdiam. Ketakutan yang sebelumnya telah menghilang kini kembali muncul dalam diri Luna. Jensen tampak seperti sesosok malaikat maut yang sedang berjalan menghampiri Luna. Freddy yang berada di sebelah Luna juga merasakan hal yang sama. Para pengawal di sekelilingnya juga terdiam diliputi rasa takut. Mereka semua adalah praktisi seni bela diri yang berasal dari aliansi bela diri. Mereka semua tentu saja tahu betapa menakutkannya kekuatan yang dimiliki Jensen saat ini. Kekuatan itu sangatlah mengerikan dan bahkan dapat mencabut nyawa mereka. Kenapa kamu diam? Jensen tiba di depan Luna lalu berhenti sambil menatapnya. Kalau kamu sudah diam, silakan pergi dari sini sekarang juga. Jensen pun mengusirnya dengan aura pembunuh yang menakutkan. Luna akhirnya panik juga. Dia menggertakkan gigi sambil menatap Jensen dengan penuh kebencian lalu pergi dengan kesal karena merasa terhina. Meskipun Luna memiliki dukungan dari keluarga Gibson. Untuk saat ini, Luna masih tidak berani bertarung dengan Jensen. Beri aku 10 hari untuk menghancurkan kerajaan bisnisnya. Luna pun pergi sambil berkata demikian kepada orang-orang di sampingnya. Tatapan mata Luna penuh dengan kebencian. Aku ingin dia mati dan tak bisa bangkit lagi untuk selama-lamanya. Saat berkata demikian, punggung Luna telah basah oleh keringat yang mengucur deras. Luna benar-benar merasa ketakutan.
Dia juga marah karena harga dirinya telah diinjak-injak oleh Jensen. Dia tidak percaya bahwa Jensen berani melawan keluarga Gibson hanya dengan mengandalkan kemampuannya seorang diri. Saat mereka berangsur pergi, Jensen menyimpan kembali aura pembunuh itu. Namun, tatapan mata Jensen masih begitu menakutkan. Sejak kematian Aidan Woodley, Jensen sadar bahwa orang-orang dari keluarga terpandang ini tidak akan mungkin menyerah dengan mudah. Karena itulah, Jensen sedikit pun tidak mau mengalah. Jika mereka membuat amarah Jensen terpancing, Jensen akan langsung membunuh mereka. Kakak ipar. Pada saat ini, Ricky berlari keluar dengan penuh sukacita sambil membawa berbagai dokumen. Ricky berkata dengan penuh kegembiraan, "Aku telah menjadi presiden direktur grup Dat Textile." Ricky tentu saja sangat senang. Perusahaan ini adalah perusahaan industri pakaian terbesar se-Asia yang memiliki aset bernilai miliaran. Dalam waktu sekejap, semua aset perusahaan itu telah jatuh ke tangan Ricky. Ricky merasa seperti mendapat hadiah miliaran yuan. "Ayo kita pulang makan." Jensen sama sekali tidak peduli. Dia adalah seorang penguasa dunia Jianghu yang hanya butuh beberapa menit untuk mendapatkan uang. Meskipun hari ini Jensen telah menghadiahkan perusahaan tersebut, Jensen masih bisa mendapatkan perusahaan besar lainnya di waktu mendatang. Bagi mereka yang memiliki kehebatan, mencari uang memang semudah meminum air. Saat mereka kembali ke keluarga Miller baru saja selesai memasak, seluruh keluarga menunggu mereka berdua kembali. Setelah melihat Ricky Miller, semua orang tampak terkejut, dan itu benar-benar diselesaikan dalam waktu 1-2 jam. "Ricky, bagaimana negosiasimu?" Rowan menuangkan segelas anggur untuk Ricky dan bertanya dengan penuh harap. Ricky tampak bangga. Ayah menuangkan anggur untuknya, hal itu hampir tidak pernah dia lakukan. Ceritanya panjang, tapi itu hanya butuh 1 atau 2 jam. Ricky menghabiskan anggur dalam satu tegukan, penuh misteri. Daniel, Renata dan yang lainnya memandang Ricky dengan penuh semangat. Akibatnya, Ricky tidak berbicara, malah menunjuk gelas anggur yang kosong, tingkah lakunya sangat arogan. "Bocah sialan." Rowan hendak bersiap-siap bertarung, jika bukan karena Jensen, dia benar-benar akan menghajar bajingan ini. "Paman, ayah ingin memukulku." Melihat Rowan hendak akan menghajar seseorang, Ricky segera berteriak. Rowan, Ricky juga sudah dewasa, dan selama ini dia mengelola perusahaan dengan cukup baik. Jangan menganggap dia seperti anak kecil lagi. Daniel memarahinya sambil tertawa, kemudian menatap lagi ke arah Jensen, dan melihat Jensen segera makan setelah kembali dan tidak berbicara terlalu banyak. "Ricky, bagaimana situasinya?" Daniel secara pribadi menuangkan segelas anggur untuk Ricky. Ricky sangat puas dan tersenyum dengan sombong. "Tentu saja sukses. Grup Dat Textile memberi aku saham mereka, bahkan saham seluruh grup." "Apa?" "Tidak terkecuali, semua orang berdiri." "Bukankah kamu pergi untuk membicarakan kerjasama? Mengapa mereka memberikan saham ke grup?" Ceritanya panjang, ini semua berkat usaha kakak ipar. Ricky Miller tidak berani mengakui kalau semua itu adalah hasil kerjanya sendiri, jadi dia menarik Jensen dan mengatakan sesuatu seperti menambah bahan bakar. Setelah semua orang di keluarga Miller mengetahui keadaan yang sebenarnya, mereka semua menatap ke arah Jensen. Raut wajah Daniel terlihat rumit, dibutuhkan banyak keberanian untuk mendapatkan grup bernilai puluhan miliar dalam satu kalimat. Namun, dapat dimengerti bahwa orang-orang dari dunia Jianghu berada di belakang grup Dat Textile. Bagaimanapun, orang dari dunia Jianghu tidak peduli dengan uang, mereka hanya peduli dengan seni bela diri dan kehidupan. Jensen tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Setelah makanan disajikan dan mengobrol dengan semua orang, dan jam 9 dia pulang. Berjalan di jalan, Jensen mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Sisanya hanya keluarga Avram dan keluarga Fuller. Kedua keluarga ini lebih seperti sekte dunia Jianghu, mengumpulkan banyak master dunia Jianghu. Di antara mereka, yang bermarga Avram lebih lemah. Jensen tidak berencana melakukannya sendiri, jadi dia membiarkan Panah dan yang lain menyelesaikannya. Ada banyak master di pihak keluarga Fuller. Penanggung jawabnya adalah seorang pria berusia 30 tahun. Kekuatannya berada di daftar peringkat awan badai dunia Jianghu, dan dia mengendalikan pabrik farmasi yang kaya, dan menduduki peringkat pertama di Huaxia. Namun, pabrik farmasi ini memproduksi obat-obatan di permukaan, tetapi diam-diam melakukan hal-hal ilegal di balik layar.
Benar sekali, grup Dream International siap membuka proyek pil awet muda fase pertama. Pabrik farmasinya cukup bagus. Jensen tak henti-hentinya mencibir dan kembali ke rumah komunitas tidak lama kemudian. Natasha baru saja kembali dari jadwalnya yang padat. Jensen baru saja menanyakan tentang proyek pil awet muda fase pertama. Belakangan, dia mengetahui bahwa setelah akuisisi grup Aliansi Bintang, dia harus berurusan dengan banyak pekerjaan, yang menyebabkan proyek pil awet muda fase pertama ditunda sementara. Apakah kamu menginginkan pabrik farmasi? Jensen memijat Natasha sambil berkata. Tentu saja. Belum lagi pil awet muda fase pertama, bahkan jika kita menginginkan produk kecantikan kita, pabrik yang ada sekarang tidak dapat memproduksinya. Natasha melirik ke arah Jensen, bukankah ini omong kosong? Saat ini, merek grup Dream International dan restoran herbal Dojan semakin besar. Kekayaan bersih Jensen Scott sudah melebihi 20 miliar, dan setelah grup Aliansi Bintang terintegrasi, kekayaannya akan melonjak drastis. Menurut tren ini, tidaklah sulit untuk menembus 10 besar Huasia. Bagaimana kalau begini, aku akan membantumu mengakuisisi pabrik farmasi besok? Jensen juga tidak ingin membiarkan Natasha menyelesaikan semuanya sendirian. Akuisisi? Oke, berapa banyak modal yang kamu butuhkan? Pabrik farmasi seperti apa itu? Natasha berbalik dan menatap Jensen. Jensen berdiri di belakangnya. Dari sudut pandang ini, dia bisa melihat hal-hal yang menonjol. Dia merasa gelisah untuk sementara waktu, dan merasa bahwa dia sudah lama tidak tinggal bersama istrinya. Masuk ke kamar dan katakan. Kamu merencanakan sesuatu yang buruk lagi, kan? Katakan padaku pabrik farmasi macam apa itu? Namanya adalah pabrik farmasi grup Fuser. Ah, pabrik farmasi nomor 1 Huasia, banyak obat terkenal telah bekerja sama dengan mereka, bagaimana mungkin kamu bisa membeli pabrik itu? Berhenti membicarakan hal itu, cepat tutupi dengan selimut. Di sisi lain, Luna sedang mengamuk di kamar, memegang gunting dan dengan marah memotong-motong boneka di dalam kamar. Nona, sup sarang burung yang kamu minta sudah matang. Seorang pelayan datang dengan membawa sup sarang burung. Pergi dari sini. Luna menendang pelayan itu hingga jatuh ke tanah. Sup sarang burung panas itu tumpah ke seluruh wajahnya dan pelayan itu pun menangis. Berani-beraninya kamu menangis. Luna menginjakkan sepatu hak tingginya dan menendang pelayan itu dengan keras. Wajah pelayan itu melepuh karena panas, tapi dia tidak berani melawan, dia hanya bisa menutupi wajahnya dan tidak berteriak. Luna, kenapa kamu marah? Saat ini, suara yang dipenuhi kewibawaan masuk, dan kemudian seorang pria ramping dengan kulit berwarna perunggu, kepala dan badan yang ramping berjalan masuk. Setiap gerakan pria itu bermartabat, perhatikan langkahnya dari dekat, setiap langkahnya memiliki celah yang sama. Berjalan keluar dari kecepatan yang sama, banyak orang dapat melakukannya dalam jangka pendek, tetapi sulit untuk menjadi sebuah kebiasaan. Hal ini menunjukkan bahwa pria ini memiliki disiplin diri yang baik dan sangat ketat terhadap dirinya sendiri. Tuan muda kedua. Bukannya senang, para pelayan di tanah memperlihatkan ekspresi ketakutan. Keluar. Terima kasih tuan muda kedua. Pelayan itu gemetar dan buru-buru pergi. Pria itu berkata dengan ringan, seolah-olah menyelamatkan pelayan itu, tetapi ketika pelayan itu baru saja berdiri, dia berkata dengan dingin, pergi ke pengurus rumah dan potong tanganmu, keluar dari keluarga Gibson. Jika dia menyinggung Luna, dia akan dipukuli paling parah, tetapi jika dia menyinggung tuan muda kedua, dia akan mati atau lumpuh. Tuan muda kedua dikenal sebagai orang gila di dunia Jianghu. Dia tampaknya mudah diajak bicara, tapi dia membunuh orang tanpa pandang bulu. Seluruh pelayan dari keluarga Gibson mengetahui hal ini. Kakak, apa kamu mengenal Jensen Scott, menantu dari keluarga Miller? Luna menatap pria itu. Tidak pernah dengar, apa dia macam-macam padamu? Pria itu membelai rambut panjang adiknya. Persetan dengan itu, dia menamparku beberapa kali. Luna berkata dengan marah, aku ingin membunuhnya, aku harus membunuhnya. Dia hanya orang rendahan. Luna, kamu tidak perlu terlalu marah. Kata-kata pria itu lembut, tapi matanya penuh dengan kedinginan, dia juga penuh dengan kejutan. Seseorang benar-benar berani menantang adik perempuannya, orang ini gila. Keluarga Miller. Dia tahu bahwa itu adalah salah satu dari 8 keluarga elit, tetapi bagi 4 keluarga elit teratas, keluarga Miller hanyalah seperti cecunguk kecil,
Apa cecunguk kecil juga berani melawan langit? Kakakku, aku tidak mengizinkanmu melakukannya. Aku ingin membunuhnya sendiri. Aku sudah memikirkannya. Aku akan menghancurkan perusahaannya lalu menghabisi keluarga Miller. Saat semuanya hilang, dia pasti akan takut dan pasti akan memohon padaku. Ketika saatnya tiba, aku ingin dia berlutut. Bunuh dia, itu terlalu mudah untuknya. Luna berkata dengan galak. Karena itu, dia tidak menggunakan kekuatan dari keluarganya. Jika tidak, bagaimana Jensen dapat bertahan hidup malam ini? Ketika pria itu mendengar kata-kata ini, senyum di wajahnya tetap tidak berubah dan bertanya, Luna, kakakmu adalah salah satu dari 4 master muda di dunia Jianghu dan master ke-35 dalam daftar peringkat awan badai dunia Jianghu. Kamu benar-benar tidak ingin kakakmu membantumu? Saudaraku, kamu terlalu kuat. Kalau kamu turun tangan, apakah Jensen masih bisa hidup? Aku sudah mengatakannya, aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Luna menggelengkan kepalanya dan berkata dengan keras kepala, dia hanya menantu dari keluarga Miller. Aku punya 100 cara untuk membunuhnya. Oke, kamu bisa bermain sesuka kamu, bahkan jika kamu membunuh orang secara langsung di TV, aku akan mendukung kamu. Pria itu mengelus kepala Luna seolah-olah dia adalah anak kecil. Namun, kemarahan di hatinya masih belum padam. Adiknya adalah orang yang paling dia sayangi dalam hidupnya, dan seseorang benar-benar berani melukainya. Dari kecil hingga dewasa, tidak ada seorang pun di keluarga Gibson yang berani mengganggunya. Jika adiknya tidak ingin membunuh Jensen dengan tangannya sendiri, dia benar-benar ingin menghancurkan Jensen. Pria itu mengobrol dengan Luna dan meninggalkan ruangan. Saat dia pergi, aura pembunuh yang kejam merasuki tubuhnya. Kakak. Lukisan-lukisan yang tergantung di koridor dan vas-vas yang diletakkan juga bergoyang hebat, terdapat aura yang menakutkan. Ada apa dengan tuan muda kedua? Setelah pria itu berjalan ke taman, seorang lelaki tua berlari dengan hormat. Lelaki tua itu berlari dengan sangat cepat, tetapi langkahnya sepertinya tidak menyentuh tanah. Ini adalah seorang Master Transcendent? Yang menakutkan adalah Master Transcendent itu sangat menghormati pria itu berarti pria tua itu benar-benar menakutkan. Ada apa sebenarnya dengan menantu keluarga Miller? Dan kenapa Luna seperti ini? Bagaimana dengan para pengawal itu? Pria itu memandang kejauhan dengan bertolak pinggang. Matanya bercampur dengan ambisi yang kuat, seperti sungai dan gunung yang tak berujung. Tuan muda kedua, Nona Luna kalah dalam pertempuran di grup Dutch Textile, lawannya adalah Jensen Scott. Dia memiliki beberapa keterampilan seni bela diri dan pernah membunuh salah seorang dari sekte Bangau Putih. Dia sepertinya adalah master dasar Transcendent. Pria tua membungkukkan badannya dan berkata dengan hormat, tapi ada rumor jika ada yang mengatakan bahwa orang yang mendukung Jensen adalah keluarga Wilbert. Keluarga Wilbert? Mata pria itu menyipit. Lalu kenapa kalau keluarga Wilbert mendukungnya? Aku tidak percaya itu. Keluarga Wilbert akan melawan keluarga Gibson hanya demi seorang anak muda. Tapi, Jensen ini memiliki keterampilan. Dia sebenarnya adalah Master Transcendent tingkat dasar. Pantas saja para pengawal itu tidak bisa menghentikannya. Tuan muda kedua, Master Transcendent yang ditempatkan di Huaxia semuanya adalah yang terbaik. Para pengawal itu benar-benar tidak bisa menghentikan Jensen. Orang tua itu melanjutkan, alasan utamanya adalah Raja Kelelawar dari grup Dutch Textile sudah meninggal. Kalau dia masih sini, Nona pasti tidak akan diganggu. Pria itu mengangguk, aku juga pernah mendengar kematian Raja Kelelawar. Ini cukup aneh. Dia berada dalam 30 master teratas dalam daftar peringkat awan badai. Dikatakan juga bahwa dalam hidupnya, dia memiliki peluang bagus untuk keluar dari daftar peringkat awan badai dan masuk ke daftar peringkat atas dan bawah Huaxia. Periksa hal ini untukku. Aku harus mencari tahu siapa yang membunuhnya, apakah itu sekte Kuil Arhat atau sekte Longhai. Dan juga para pengawal itu gagal melindungi nona muda, mereka semua telah dibunuh. Di mana 5 harimau bengal yang telah aku siapkan? Setelah mendengar apa yang dikatakan pria tua itu tahu bahwa tuan muda kedua akan berlatih. Dia berkata dengan hormat, Tuan muda kedua, 5 harimau bengal telah lapar selama 5 hari dan berada di kandang. Pria itu melangkah maju dan sampai di sebuah tempat di taman. Dia melihat kandang besar di sudut yang di dalamnya terdapat 5 harimau bengal yang ganas. Setelah melihat seseorang mendekat, harimau ini berjalan mondar-mandir dan mengaum berulang kali.
Buka kandangnya. Mata pria itu memiliki cahaya haus darah. Dia adalah Dayton Gibson, tuan muda kedua keluarga Gibson. Orang-orang dunia Jianghu menyebutnya orang gila. Dia berada di urutan 35 dalam daftar peringkat awan badai dunia Jianghu. Dia juga merupakan salah satu dari 4 bintang baru di dunia Jianghu dan sama terkenalnya dengan Justin Onis. Keesokan paginya, Jensen berganti pakaian dengan setelan jas. Hari ini dia akan mengakuisisi grup Fuser, jadi dia harus berpakaian dengan pantas. Namun, akuisisi menurut Natasha dan Jensen adalah dua hal yang berbeda. Dan setelah melakukan hubungan suami istri tadi malam, Natasha mencetak dokumen kontrak akuisisi dalam semalam. Namun, Jensen mengisi jumlah uangnya akuisisi tanpa diketahui Natasha. Jensen merasa bahwa dia sudah cukup menghormati mereka dengan membayar sejumlah uang untuk mengakuisisi grup Fuser. Setidaknya Jensen tidak membayar sepeser pun saat dia mengambil alih grup Dutch Textile. Gedung grup Fuser, Jalan Kota Selatan nomor 5. Beberapa belas menit kemudian, seorang pemuda muncul di bawah gedung grup Fuser. Dia mengenakan setelan Armani dan memegang kontrak dokumen. Pemuda itu mengangkat kepalanya untuk melihat gedung Fuser dan tersenyum. Kali ini, tujuannya adalah untuk menyelesaikan master keluarga Fuller dan mengambil alih grup Fuser. Karena dia tahu bahwa setelah Veronica bangun, dia mungkin tidak punya waktu untuk menangani masalah ini. Dia harus mencari Elena. Tampan, apa yang kamu lakukan di grup Fuser? Apakah kamu memiliki waktu untuk menemaniku minum malam ini? Tampaknya pemuda itu telah mengenakan setelan Armani dan memiliki temperamen yang baik, yang membuat banyak wanita cantik berpikir bahwa salah satu wanita cantik yang berani telah mengambil inisiatif untuk mendatanginya. Pergi. Tanpa melihat wanita cantik itu, pemuda itu melangkah masuk ke grup Fuser. Pemandangan dingin ini tentu saja membuat malu wanita cantik itu, sementara pria pecundang yang menatap dari pinggir jalan terlihat iri. Pria harus begitu mendominasi. Namun, jika mereka adalah pemuda itu dan ada wanita cantik yang menggodanya seperti ini, mereka pasti tidak akan menolak. Pemuda itu adalah Jensen. Ia sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal tersebut. Sejak Elena pergi, dia hanya memiliki Natasha dan Veronica di dalam hatinya. Wanita cantik yang menarik, tidak bisa membuatnya hatinya tertarik sama sekali. Berjalan di sepanjang aula megah, Jensen mendatangi meja paling depan. Dalam perjalanan, dia juga menarik perhatian banyak pekerja kerah putih di grup Fuser. Setelah melihat Jensen yang unggul, mereka merasa iri. Halo, apakah CEO kamu Nona Weni ada di sini? Jensen tersenyum sambil melihat wanita mungil nan cantik di meja depan. Wajah si mungil cantik ini berwarna merah tua dan dia tidak berani menatap Jensen secara langsung. Dia berbisik, Nona Weni ada di lantai 25. Apakah kamu perlu aku memberitahukan kedatanganmu? Tidak perlu, aku akan mencarinya sendiri saja. Omong-omong, keluargaku masih memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarganya. Jensen melambaikan tangannya dan berjalan menuju lift. Si mungil cantik tidak menghentikannya sama sekali dan dia tidak curiga dengan perkataan Jensen. Lagi pula, Jensen terlalu temperamental, dan dia terlihat seperti generasi kedua dari keluarga kaya raya. Tidak usah dikatakan lagi, penjaga keamanan dan lainnya membiarkannya pergi dengan sopan. Setelah Jensen memasuki lift, wajahnya tenggelam. Menurut informasi dari Pana, gedung Fuser memiliki 40 lantai. Sepertinya lantai belakang tidak terbuka untuk umum. Artinya, pada akhirnya Jensen hanya bisa pergi ke lantai 25. Setelah sampai di lantai 25, Jensen langsung menuju kamar mandi, kemudian membuka jendela kamar mandi dan melompat keluar. Ketika dia akan jatuh ke bawah, dia tiba-tiba menempelkan telapak tangannya di tepi jendela dan melompat menuju lantai berikutnya dengan kekuatannya. Setelah sampai di lantai 26, dia memanjat jendela lagi. Di luar, angin bertiup kencang. Ketika melihat ke bawah, mobil di bawah seperti mobil mainan, dan orang-orang seperti semut. Namun, Jensen tidak tergerak sedikit pun. Dia telah melalui begitu banyak dan belum pernah melihat adegan apapun sebelumnya. Ketinggian sama sekali tidak bisa membuatnya takut. Di seberang gedung Fuser ada seorang bos yang melihat keluar jendela sambil merokok. Saat melihat ke atas dan melihat Jensen seperti manusia laba-laba, rokoknya jatuh ke lantai karena dia ketakutan. Melihat Jensen lagi,
Setelah beberapa gerakan, dia mencapai lantai 39, dan tidak ada jendela di lantai atas, jadi dia harus membalik jendela dan masuk. Saat dia masuk lagi, dia masih berada di kamar mandi dan ada dua orang pria sedang merokok di sana. Selain itu, kekuatan energi ki mereka sangat hebat, mereka adalah master peringkat surgawi.